Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isal ya, mohon izin memandu acara ya. Jadi, saya selaku Kepala Puskesmas Singosari, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya. Saya mohon izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ya pada acara di malam hari ini. Kita akan membahas mengenai pembentukan kader ya di masing-masing desa karena kami dari Puskesmas merasa ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan patut untuk kita segerakan seperti itu. Nah, saya mendapatkan amanah ya dari Bapak Bupati sekiranya untuk menyegerakan karena tampaknya masalah kesehatan jiwa sangat tinggi angkanya untuk di tahun-tahun belakangan ini seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon izin untuk memulai. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Karena sesungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa, kita langsung saja memulai pembahasan kita kurang lebihnya selama 10 menit ke depan, Ge. Jadi nanti sekiranya kalau ada hal yang ingin dibahas lebih lanjut lagi, bisa kita bahas di lain waktu. Seperti itu ya. Jadi saya mohon izin memulai, mengapa kita harus membahas topik kita pada malam hari ini. Jadi kita melihat bahwa ada kondisi ya yang kami izin tampilkan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, ternyata pandemi COVID berpanjangan dampaknya di daerah Singosari ini. Nah, kita melihat bahwa ternyata gangguan jiwa itu mencapai 1 dari 5 penduduk seperti itu. Dan risiko gangguan jiwanya meningkat jika tidak ditangani secara serius. Dan hal ini menyebabkan beragam sekali perubahan ya Bapak Ibu, bahwa ada risiko gangguan jiwa, bahkan muncul-muncul beragam permasalahan yang tidak bisa teratasi oleh masyarakat kita karena menganggap bahwa gangguan jiwa merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan seperti itu. Nah, kita di sini hadir dan harapannya bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa, guys, sekalian. Nah, di sini kita menciptakan pemberdayaan kader ya. Nanti kita akan melibatkan kelompok yang sudah ada saja seperti Ibu PKK. Nah, jadi Ibu PKK ini kami melihat bahwa di beberapa daerah tadi beberapa tahun terakhir mengalami angka bunuh diri yang cukup signifikan ya. Di samping itu kami melihat juga angka penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan lainnya juga meningkat juga. Nah, hal ini juga kebanyakan ternyata dialami oleh lansia, Bapak Ibu. Jadi, angka yang kami dapatkan ini cukup tinggi sekali, sehingga kami menyoroti dan ingin fokus kepada kelompok rentan seperti lansia dan juga ibu rumah tangga. Nah, harapannya kenapa kami memilih ibu rumah tangga? Karena ibu rumah tangga ini merupakan pioner keluarga. Harapannya dia bisa menyebarkan nilai-nilai positif di keluarganya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya kita melibatkan ibu rumah tangga nanti secara tidak langsung bisa menyebarkan energi positif di keluarga karena ibu kan merupakan sebuah madrasah sekolah ya bagi anak dan juga keluarganya. Jadi harapannya dengan kita melibatkan ibu PKK sebagai kader ini bisa menurun atau menekan angka bunuh diri khususnya pada lansia dan kelompok-kelompok rentan lainnya seperti itu. Nanti kita akan menggunakan model yang akan dijelaskan oleh lebih lanjut ya dengan Ibu perawat nanti dan juga nanti harapannya bisa menciptakan solusi kreatif ya yang nanti bisa melibatkan banyak halayak muda juga karena sekarang kan lagi tren juga ya Bapak Ibu ya teknologi WhatsApp kemudian ada juga aplikasi website yang bisa kita manfaatkan. Dan saya lihat dari beberapa desa saya melihat ada juga yang kemarin sempat menang website desa terbaik se-kabupaten ya. Nah, itu merupakan peluang yang bagus juga ya untuk kita ada kerjasama dalam menyelesaikan masalah ini. Kurang lebihnya seperti itu pendahuluan dari saya. Saya ingin mendengar tanggapan dari bapak-bapak kepala desa dan ibu-ibu ya. Di sini saya mohon izin memulai untuk dari Bapak Kepala Desa Ardi Mulyo. Silahkan bisa dimulai Pak. Bagaimana tanggapannya? Monggo. Baik, Oh, Nurse. Ibu. Saya sangat prihatin dengan keadaan di desa Ardi Mulyo ini, Nurse. Apa ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membantu desa Ardi Mulyo ini, Nurse? Oh iya, baik. Jadi, sepengalaman Ibu, apa yang Ibu lihat di kondisi Ibu saat ini? Karena data yang kami dapatkan memang banyak lansia yang bunuh diri ya, seperti itu ya, atau mungkin depresi dan lain sebagainya mengarah ke resiko bunuh diri. Bagaimana tanggapan Ibu mendengar hal ini, Bu? Ya, benar sekali, Nurse. Ada beberapa beberapa lansia yang terkena depresi gitu, Nurse ya, dan dia ingin bunuh diri gitu, Nurse.
Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu ya atas tanggapannya dan juga informasi singkatnya. Mungkin kita beralih ke Kepala Desa Sumber Sekar. Silahkan Bapak, monggo. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya dari Kepala Puskesmas dan Kepala Perawat ya di sini. Dan selamat malam juga kepada Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Desa. Saya mungkin izin bertanya ya terkait di desa kami tuh banyak lansia yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Dan kami juga berencana untuk meningkatkan pemantauan kesehatan melalui kader PKK dan kita sejalan ya terutama. Dan juga apakah ada panduan atau pelatihan dari Puskesmas yang bisa sekiranya kami manfaatkan untuk membantu kader memahami cara memantau dan mendukung pengelolaan penyakit kronis ini. Sekian dari saya. Oh iya, baik. Terima kasih ya Bapak Kepala Desa Sumber Sekar yang telah memberikan tanggapannya juga ya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan bagus Pak. Apa yang akan kita lakukan ya? Jadi khususnya tadi sudah kami jelaskan bahwa seperti ini ya. Kita akan melibatkan Ibu PKK karena dia sebagai pionir keluarga juga yang nanti bisa berperan sebagai gatekeeper. Nah, gatekeeper ini adalah gerbang ya Pak ya, gerbang pencegahan khususnya bunuh diri. Dan Ibu PKK ini punya kestabilan emosi yang kuat sehingga nanti ketika dilakukan beberapa pelatihan saja akan lebih cukup dan efisien karena kondisi di desa-desa sekarang tampaknya juga sangat luar biasa sekali ya. Sehingga harapannya nanti dengan pendekatan model of caring atau mungkin penghubung antar generasi juga bisa menjadi hal yang luar biasa untuk bisa kita terapkan. Seperti itu ya. Mungkin dari pelatihannya nanti akan dilaksanakan ada tambahan dari Ibu PSDM ya, SDM Puskesmas Singosari. Kurang lebihnya kita akan mengadakan pelatihan ya Bu. Saya dengar kemarin rencananya ada pelatihan, kita akan melibatkan Iya, benar, ah, Nars. Kita seperti nanti apa akan ya? ada pelatihan kader-kader juga. Nanti akan datang kader-kader yang kompeten di bidangnya tersebut gitu, Bapak Kepala Puskesmas. Nanti kita juga ada event yang menarik ini gitu. Tidak lupa juga dengan ice breaking gitu. Baik Bapak, baik Ibu ya, terima kasih ya atas tanggapannya. Kalau lebih seperti itu ya Bapak Kepala Desa Sumber Sekar. Jadi kita nanti akan mengadakan pelatihan dan nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh Ibu dari BSDM ya. Nanti akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa seperti apa, karakteristik budayanya, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Kita nanti akan mengikuti kondisi situasional di masing-masing desa dan kurang lebihnya nanti ada pendekatan-pendekatan juga yang akan kita lakukan seperti pendekatan konsep dari KPR ini ya. Dan yang kemarin ditemukan kami saya dapatnya ini dari Ibu Galuh ya. Nah, Ibu Galuh ini kan perawat dari puskesmas kami. Dia sempat melakukan komunikasi penelitian juga ya dengan universitas-universitas sekitar dan dia menemukan bahwa ini model yang cocok untuk bisa diimplementasikan di desa kita. Seperti itu dan juga di kecamatan besar secara khususnya. Gimana Ibu Galuh mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut ya tanggapannya seperti apa dan hal-hal yang ingin diinformasikan kepada Bapak Ibu Kepala Desa sekalian. Monggo. Iya benar sekali. Untuk model yang kita terapkan itu namanya adalah model QPR. Itu merupakan singkatan dari Question, Persuade, Refer. Itu adalah pendekatan kunci dalam deteksi untuk mendeteksi bunuh diri ya. Pendekatan ini tuh dirancang untuk membantu lansia-lansia, individu-individu yang beresiko melakukan bunuh diri gitu, dengan mengenali tanda-tanda bahaya, kemudian memberikan dukungan emosional dan mengarahkan mereka itu kepada bantuan yang profesional begitu. Ya, terima kasih ya Ibu Galuh ya dari perawat yang ini sangat berkompeten sekali ya. Beliau juga sempat wirawiri ke kecamatan sebelah juga ya. Luar biasa sekali. Nah, di sini kami mohon izin menambahkan juga ya dan ternyata ini ada desa yang potensial juga ya dari desa Sidomuncul ya. Monggo Ibu ya. Jadi kemarin saya dengar bahwa desa Ibu menang website atau ini ya, sistem informasi kesehatan, sistem informasi desa ya, bagus sekali ya. Nah, sekiranya Ibu, apa yang bisa dibagikan ke kami ya untuk bisa mengoptimalkan rencana program yang akan kita laksanakan ini, Bu? Monggo, Bu. Baik, dari desa saya sendiri tuh sudah mulai melek elektronik ya. Jadi di desa kami tuh memiliki sudah masuk hal-hal seperti elektronik, seperti memiliki website sendiri untuk desa kami sehingga untuk pengorganisasian atau penginformasian mengenai kesehatan atau masalah apapun itu bisa
langsung diinformasikan ke call centernya di website kami. Nah, lalu untuk tambahan mengenai WhatsApp bot yang mau Bapak eh, beritahukan kepada kami ini dari tanggapan dari saya sudah sangat sepertinya akan sangat membantu desa kami, Pak, karena desa kami pun juga membutuhkan suatu alat elektronik yang lebih cepat gitu tanpa harus menggunakan website. Ternyata juga bisa ya menggunakan WhatsApp bot seperti itu. Lalu yang ingin saya tanyakan bagaimana nih cara supaya WhatsApp bot ini bisa terinformasikan kepada warga desa kami seperti itu. Baik, terima kasih Ibu ya dari Desa Sido Muncul ya atas pertanyaan dan tanggapannya luar biasa. Kita apresiasi nanti akan dibantu ya difasilitasi Bapak Kepala Desa Sebersekar dan Ibu Kepala Desa Ardi Mulya nanti bisa nih dibantu juga dari Kepala Desa Sido Muncul untuk organisasi sistem informasi kesehatan yang nanti harapannya bisa menunjang bagaimana pelaksanaan realisasi kegiatan ini. Jadi kami sudah membuatkan bagan yang nanti harapannya bisa mempermudah Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai nanti dari pendekatan dulu. Jadi pendekatan dulu seperti apa? Kita integrasikan dengan model yang dijelaskan oleh Ibu Perawat tadi ya, Bu Galuh ya. Kemudian nanti kita akan mengumpulkan beberapa kader-kader yang sekiranya siap nih, ibu-ibu PKK, kelompok PKK dari semua desa. Seperti itu nanti kita akan adakan pretest, kemudian kita kembangkan Ibu PKK ya. Nah, di situ sebagai kader kesehatan jiwa. Nanti kita adakan post-test dan juga pelatihan. Pelatihannya ini untuk mengetahui bahwa seberapa besar pengetahuan ibu-ibu PK. Jadi kita nanti tidak akan mengulangi pengetahuan yang sudah dipunya. Jadi kita mengoptimalkan apa yang sudah dipunya dan ditingkatkan lagi seperti itu. Kemudian nanti kita akan lakukan training dengan case study. Case study ini seperti analisa masalah dengan PBL atau PJBL. Nah, di sini nanti akan diberikan kasus yang sekiranya memungkinkan terjadi di desa-desa. Jadi kader sudah siap kalau semisal ada kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan dan ini nanti akan melatih pemikiran kritis dari ibu-ibu PKK ya seperti itu dan nanti ada ini action plan seperti itu kita nanti akan menerjunkan ibu-ibu PKK yang sudah jadi calon-calon kader itu untuk terjun langsung ke masyarakat yang sekiranya memiliki resiko ya kita mulai dari resiko dulu sebelum ke penanganan lebih lanjut nanti harapannya ketika sudah masuk ke action plan itu ketika keadaan nyatanya mereka sudah tahu apa yang dibutuhkan, apa yang dihadapi, dan bagaimana hal-hal lainnya. Nah, nanti pendampingannya akan diberikan WhatsApp Bot Care, Ibu ya. Jadi WhatsApp Bot Care-nya ini nanti akan kita integrasikan di dalam action plan atau agendanya itu. Kemudian kita nanti akan lakukan simulasi juga, simulasi bagaimana penggunaan WhatsApp Bot-nya, kemudian juga bagaimana action plan-nya itu seperti apa. Nah, apa yang membedakan di sini dan di sini nanti kita orientasikan dulu, kita buat demonstrasi seolah-olah kita benar-benar menghadapi masyarakat sehingga ibu-ibu kader tidak kagok ya kalau ketemu dengan masyarakat seperti itu. Dan nanti kita lakukan evaluasi tidak lanjut mengenai harapannya ya peningkatan kader PKK kemudian penurunan angka resiko bunuh dirinya. Seperti itu ya Ibu ya. Dan saya mau izin untuk sambil menampilkan ya setelah ini tampilan WhatsApp bot-nya seperti apa. Mungkin ada tambahan dari Ibu Humas Puskesmas Singosari. Monggo sekiranya apa yang kita perlukan dan apa yang bisa dibantu oleh Bapak Ibu Kepala Desa di sini ya. Monggo. Mungkin untuk apa yang perlu diperhatikan dari penerapan WhatsApp bot begitu ya Kepala Puskesmas ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mungkin jaringan dari per desa itu sendiri begitu ya. Nanti saya akan coba mengkoordinasikan dengan pihak yang bersangkutan begitu ya mengenai sinyal yang ada di desa tersebut atau kemelekan apa tadi namanya? Kemelekan teknologi begitu ya seperti di desa Sido Muncul yang mungkin sudah maju dan mungkin kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut ya mengenai promosi mengenai WhatsApp bot sendiri. Jadi mungkin nanti saya akan menyambung menginformasikan kembali bagaimana WhatsApp bot ini bisa diterapkan oleh kepala desa di setiap desa begitu ya Kepala Puskesmas Mas Ari. Baik, terima kasih atas tanggapannya ya Bu ya, luar biasa sekali. Saya mau izin untuk mendengar lagi tanggapan dari Bapak Ibu Kepala Desa. Mungkin monggo siapa yang ingin menyampaikan?
Baik, dari Bapak Kepala Desa, oke, monggo Sumber Sekar dan Ardi Oke, Mulyo, oke. bisa dimulai Sumber Oke, Sekar. saya Mungkin mau bisa dimulai. mengapresiasi dulu ya buat kepala puskesmas dan setiap tenaga kesehatan lainnya itu sudah bagus banget buat ngintegrasiin. Apalagi tadi di desa Sidomuncul itu udah ada ini ya, sistem website udah maju. Itu bisa nanti ya Bu, kita kolaborasi antara satu desa ya dengan desa lainnya. Dan saya sangat mengapresiasi semua saran dan masukan yang telah diberikan untuk peningkatan kader PKK ini, untuk mendukung kesejahteraan lansia ataupun masyarakat secara umum ya. Dan saya setuju bahwa langkah-langkah yang telah diusulkan itu sangat penting dan perlu segera kita realisasikan seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Monggo disambung oleh Kepala Desa yang lain. Dari saya berterima kasih atas program baru dari Puskesmas ini ya dan para tenaga kesehatan. Semoga menjadi lancar dan semakin memajukan teknologi kesehatan ya di desa-desa kami. Dan juga saya juga memohon bantuannya jikalau ada kesusahan terhadap desa kami supaya desa kami juga mendapatkan program kesehatan yang menyeluruh seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kepala Desa, nggih, monggo. Selanjutnya kita akan sambung, ya. Jadi di sini ada tampilan WhatsApp-nya yang tadi sudah kami bicarakan ya. Nah, di sini nanti kurang lebihnya tampilannya akan mempermudah para lansia dan juga ibu-ibu PKK. Jadi tinggal ngeklik-klik saja ya. Jadi nanti akan muncul menu-menunya seperti ini. Nah, nanti harapannya bisa langsung terhubung dengan tenaga profesional apabila ada sesuatu yang dibutuhkan dan kader nanti bisa memfasilitasi hal tersebut ya. Kita nanti akan mengadakan pelatihan-pelatihan juga seperti itu. Kemudian untuk beberapa hal yang nanti akan diperlukan oleh kader nanti akan kami komunikasikan kembali dan sekiranya untuk beberapa hal seperti nanti kader itu akan seperti apa. Nah, jadi kurang lebihnya gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti ada kita mulai dengan klien mungkin lansia atau beberapa kelompok rentan lainnya. Tapi nanti kita akan fokuskan ke lansia dulu ya karena jumlah lansia di Kecamatan Singosari sangat tinggi sekali ya. Nah, seperti itu. Dan nanti ada juga gatekeeper yaitu ibu kader sendiri dan akan menghubung ke tenaga ahli. Kurang lebihnya runtutannya seperti ini. Harapannya untuk mempermudah ke Bapak Ibu ya untuk bagaimana nanti penyampaiannya ke masyarakat seperti apa sehingga masyarakat tidak terbebani dan memang untuk kondisi kader ini tidak dibayar ya. Jadi harapannya kesediaannya dan keluangan hatinya nanti juga bisa untuk diinformasikan juga seperti itu ya karena memang tugas kader ini harus dilakukan sepenuh hati ya seperti itu. Tapi nanti kami coba ajukan ke Bapak Bupati untuk reward khususnya bagi para kader dan bagi kita sekalian yang telah menyusun kegiatan ini dengan beberapa hal yang bisa didiskusikan seperti itu. Kemudian mungkin dari Ibu PSDM ingin menyampaikan kekurangan kelebihan dari event kita ya. Kemarin sudah sempat menganalisis SBOT ya. Saya lihat juga diskusi dengan Ibu Galuh ya selaku perawat yang sudah berkomunikasi dengan universitas di apa itu di kabupaten kita ya. Seperti itu, guys. Kiranya pripun Ibu, monggo. Oke, Ibu bagian PSDM. Nah, di sini ya saya izin gambarkan nanti gambaran alurnya kalau lebihnya seperti ini kita jalin kemitraan ya bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita advokasikan seperti ini. Mungkin ada tambahan masukan dan sekiranya ada bina usaha nanti sehingga harapannya gerakan pemberdayaan PKK ini bisa berjalan maksimal seperti itu dan kita bisa menanggulangi masalah kesehatan jiwa yang ada di masyarakat kita. Seperti itu. Enggak, mungkin dari Ibu PSDM ingin menyampaikan tadi ya sekiranya analisis kelebihan kekurangannya dari event kita itu seperti apa, seperti itu. Mungkin ini saya bantu tampilkan ya. Monggo. Nah, ya benar sekali Bapak Puskesmas. Jadi di sini tuh ada penerapannya nih. Ada kemudahan aksesnya dan pemantauannya juga. Peran ibu PKK juga jadi tim koordinasi sebagai pendekat kepada para lansia yang lagi terkena penyakit jiwa. Terus ada ini juga nih peningkatan kualitas hidup bagi para desa-desa sekitar, jadi kualitas hidupnya lebih baik gitu. Nah, terus untuk ini kekurangannya mungkin kita juga kekurangan dalam bermedia sosial ya, seperti WhatsApp. Jadi kita mungkin akan membantu nih daripada kader nanti akan membantu para
pasien-pasien tersebut. Terus juga ini ada kualitas pendidikan dan pelatihan kadarnya juga. Terus ketergantungan pada kadar PKK juga jadi beban dia karena kan kita tidak membayar kadar karena kita seikhlasnya sepenuh hati gitu ya Bapak. Jadi mohon bantuannya untuk kami agar bisa Bapak Bupati Iya, betul. menerima proposal Difasilitasi ya. kita. Iya, memfasilitasinya. Oke, baik. Dan udah Lebihnya seperti itu ya. Terima kasih Ibu SDM juga ya yang telah menyampaikan bahwa ini hasil analisa yang memang kami sudah pertimbangkan secara matang ya. Jadi nanti harapannya ketika pelaksanaan kita sudah tidak kagok lagi ya dengan kondisi-kondisi yang mungkin akan muncul seperti itu. Jadi kami sudah mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, ancaman dan peluangnya. Harapannya nanti Bapak Ibu Kepala Desa tidak khawatir dengan hal tersebut dan mungkin kita bisa bersama-sama berjalan beriringan juga. Nanti kita mengkomunikasikan sekiranya hal-hal yang perlu kita tambal-tembel ya, khususnya terkait kekurangan tadi seperti itu. Mungkin bisa dialokasikan dari dana desa atau dana swadaya yang nanti mungkin ada dari BUMDes atau dari usaha-usaha yang sudah ada di desa seperti itu. Dan kita nanti akan implementasikannya secara bertahap ya. Jadi nggak langsung jebret jadi seperti itu, tapi kita nanti akan lakukan samaan persepsi dulu dan kita akan lakukan planning seperti ini dengan daerah fiksasinya, wawancara juga terhadap masyarakat, kemudian kita akan susul modulnya bersama tenaga ahli juga dan khususnya praktisi kesehatan yang ada di universitas tersebut. Kemudian juga kita nanti akan menilai analisis resikonya dan kita baru nanti akan mendevelop dan melakukan perkembangan program berdasarkan informasi-informasi terbaru yang mungkin bisa Bapak-Bapak Ibu juga sampaikan ya kepada kami kalau semisal ada informasi terbaru dari kondisi desa, peluang maupun hambatan yang bisa kita nanti atasi bersama seperti itu. Dan kita nanti akan menerapkan semuanya ya proyek ini, kemudian harapannya bisa membantu Ibu PKK. Dan kita lakukan evaluasi dan juga refleksi yang harapannya nanti Ibu PKK bisa mampu untuk bertahan dan khususnya tetap berjalan bersama untuk bisa mengendalikan masalah kesehatan jiwa yang ada di puskesmas dan juga yang ada di desa masing-masing seperti itu ya, sehingga angka kesehatan jiwanya semakin baik dan kesejahteraan jiwanya semakin meningkat. Kurang lebihnya seperti itu yang akan kita diskusikan saja malam hari ini. Adakah yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Oke, sudah ya, saya lihat cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya ya, luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini. Semoga bisa membuahkan hasil dan juga bisa terrealisasikan dengan baik. Kita akhiri dengan berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih semuanya. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bisa live dan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.